Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang melayani dalam ibadah pagi ini, yang melayani lewat video streaming, Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing, mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Kami menyampaikan selama ibadah berlangsung, mari kita jaga kehikmatan dan kekudusan beribadah. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Helena J. Joseph Mau STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat menyanyi Gita Bakti 20 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing sebagaimana berbicara di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
menyertai-Mu juga. Ku berseru, hai dunia, telah bangkit Tuhanku. Ia pun hadir selamanya, tinggal bersamamu. Tiap taburan kasih-Mu bertumbuh dan mekar, sehingga dunia penuh buahnya yang segar. Umat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikut Allah lain, berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62, ayatnya yang ke-7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih.
Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Disilakan sidang jemaat berdiri mendengarkan berita baru yang kita akan baca secara berbahasa yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Kita baca secara berbahasa. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembutnya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami. Terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Disilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema renungan. Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan ini kita melihat atau pembacaan ini memperlihatkan Tuhan Allah bekerja dengan cara ajaib. Itu jelas di mana Allah memilih Musa dan Harun yang usianya sudah sangat lanjut. Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Tetapi Tuhan memakai mereka, memilih mereka, menugaskan mereka untuk menjalankan pengutusan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah tanggung jawab yang ringan. Apalagi setelah Yusuf menjadi kepercayaan Raja Firaun sudah wafat. Juga karena raja-raja lain yang memerintah di Mesir sudah tidak lagi mengenal Yusuf. Mesir tidak lagi melihat generasi Israel sebagai teman dan sahabat mereka. Mereka merasa Israel sebagai ancaman, apalagi bangsa Israel saat itu bertambah banyak jumlahnya. Karena itu bangsa Israel mengalami perbudakan. Setiap hari merasakan derakan cambuk para mandor di Mesir. Musa juga tidak tega melihat perbudakan itu. Musa tidak bisa melihat ketidakadilan, sehingga kita tahu bagaimana Musa main hakim sendiri. Situasi penindasan ketidakadilan membuat bangsa Israel berteriak meminta pertolongan Tuhan. Itu jelas kalau kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 24. Dikatakan di sana, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga berteriak meminta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mendengar permohonan mereka, sehingga Allah meminta Musa dan juga Harun memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun Musa kurang yakin akan kemampuan dirinya, tetapi Tuhan berjanji menolong Musa. Tuhan juga sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub.
Karena itu Musa dan Harun harus percaya, dan mereka memang sangat percaya akan janji Tuhan. Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir memohon agar mengizinkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa dan Harun memang menyadari bahwa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah perkara yang mudah atau perkara yang gampang. Tetapi Musa dan Harun percayakan kuasa Allah. Mereka percayakan kedaulatan Allah yang dahsyat. Rancangan Allah bukan rancangan manusia. Itulah yang dipegang, diyakini oleh Musa dan juga Harun. Tentu juga oleh saudara dan saya. Agar saudara dan saya boleh merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa semua keadaan yang kita alami, salib yang kita pikul, kematian dan kebangkitan Kristus adalah kuasa Allah yang secara ajaib dan luar biasa telah bekerja mendampingi saudara dan saya dalam suka duka kehidupan ini. Mendampingi saudara dan saya di dalam kerapuhan hidup yang mungkin saudara dan saya rasakan. Justru di sini Tuhan ingatkan kita, asalkan kita taat kepadanya, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan merasakan kasih sayang Tuhan yang dahsyat itu, kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya kita, tetapi dunia ini. Itulah sebabnya ketika kita dipercayakan menjalankan tugas tanggung jawab, percayalah bahwa Tuhan mendampingi kita. Sebagai pemimpin di masyarakat, pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam keluarga, mungkin saja tanpa kita sadari, kita juga khawatir, gelisah, mempertanyakan kemampuan kita. Atau mungkin saja kita telah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya janganlah kita keraskan hati kita untuk bertobat. Jangan pernah menutup mata hati kita, menutup pendengaran kita untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan laksanakan. Sebenarnya saat itu Tuhan menunggu supaya Firaun tidak mengeraskan hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah bahwa cara Tuhan bekerja itu sangat ajaib. Tetap ada dari zaman Musa sampai saat ini. Kita tidak usah menunggu Tuhan buat mujizat yang banyak, mujizat yang hebat. Yesus Tuhan Juru Selamat sudah menjadi mujizat kehidupan kita untuk setia melaksanakan tanggung jawab. Percayalah bahwa cara Tuhan bekerja dengan ajaib tetap ada sampai pada saat ini. Itu jelas di mana kita harus mengakui bahwa Allah mengasihi kita. Allah peduli atas apa yang kita alami atau yang dialami oleh bangsa ini, masyarakat ini. Allah Tuhan kita punya cara untuk menolong
kita, asalkan kita setia mengandalkan Ia di dalam segala perkara yang kita alami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukan lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Karena itu, izinkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Sebab Dia Maha Tahu, Dia sangat mengasihi kita. Dia akan melakukan yang terbaik lebih daripada apa yang kita doakan. Izinkan Tuhan menjadi jawaban dari semua pengharapan kita. Kita sadar bahwa di dunia ini begitu banyak perkara yang kita alami, yang membuat kita berseru kepada Tuhan memohon pertolongannya, seperti bangsa Israel di zaman Musa juga memohon. Karena itu, janganlah keraskan hati kita untuk berserah kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan bahwa datanglah kepadanya dengan taat dan setia. Jangan keraskan hati seperti Firaun yang tetap mengeraskan hatinya untuk bertobat, sehingga Tuhan Allah mengambil keputusan dan menghukum Firaun dan juga bangsa Mesir. Firaun lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa para dewa-dewa apapun yang ada di Mesir. Tuhan Allah adalah Allah atas manusia ataupun para dewa-dewa Mesir. Dan Allah menginginkan Bapak Ibu Saudara-saudara agar umatnya berjalan bersama-sama dengan Ia, berjalan dengan kuasa Tuhan. Apapun yang saudara dan saya rasakan, teruslah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus berani menunjukkan sikap yang berbeda dari dunia ini. Karena itu ketika kita membaca Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita melihat tanda-tanda mujizat tadi, mana yang Allah berkenan, mana yang Allah tidak berkenan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memang harus menjadi pusat kehidupan kita, sehingga kita merasakan betapa ajaib kuasa Tuhan di dalam kehidupan secara pribadi, rumah tangga, persekutuan bermasyarakat maupun berbangsa. Ini firman. Haleluya. Amin. Walau jalanmu berat
Silakan sidang jemaat berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami memohon kepadamu, ampunilah segala salah dan dosa kami, agar kami boleh layak mohon dan menyerahkan syafaat ini kepadamu. Terima kasih Bapa. Hambamu berdoa secara khusus untuk Majelis Jemaat GPIB Immanuel Surabaya ini. Diaken kaum keluarga mereka, penatua dan kaum keluarga mereka, demikian juga pendeta dan kaum keluarga mereka. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami, mengutus kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Mari Tuhan tolong berkati kami dan semua harapan-harapan kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami juga angkat hati berdoa secara khusus untuk pelayanan unit-unit misioner, baik pelkat, komisi, panitia. Mari Tuhan dampingi mereka dalam tugas yang mulia ini. Hamba percaya bahwa mereka tidak mengeraskan hati untuk tugas-tugas ini Tuhan. Demikian juga multimedia, jemaat yang bertugas saat ini, mandu lagu, organis. Biarlah apa yang kami laksanakan ini, pelayanan ini, menjadi berkat di dalam pribadi kami, keluarga kami, masa muda kami, harapan dan cita-cita kami. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit dan juga mereka yang berada dalam masa pemulihan. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami sangat memohon kepadamu ya Bapa. Tiada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak dalam setiap keluarga, baik itu anak-anak PAP, TGP, maupun yang telah berumah tangga. Tuhan tolong dampingi mereka. Engkau adalah jawaban atas semua cita-cita dan harapan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan para duda janda
piatu dan yatim piatu. Engkau jadi pelengkap yang luar biasa Tuhan, sehingga mereka tetap sukacita, semangat, tidak khawatir di dalam melaksanakan semua kewajiban. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi mereka yang berhari ulang tahun pribadi maupun perkawinan dalam sepekan ini. Mari Tuhan tolong berkati. Biarlah kebahagiaan itu sungguh-sungguh menjadi berkat. Lalu mereka kami mampu koreksi diri untuk lebih taat dan setia kepada Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, manalah mungkin kami bisa bertambah usia pribadi ataupun perkawinan. Sehingga kami semakin taat dan setia kepada-Mu. Hamba berdoa bagi dunia ini, negara dan bangsa Republik Indonesia, secara khusus merintahkan pusat maupun di daerah-daerah, khususnya di Surabaya, Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya, terutama saat ini menghadapi COVID-19 ini. Oh Tuhan, ada waktu Tuhan yang luar biasa sehingga kami dapat keluar, bangsa yang dapat keluar dari COVID ini. Yang berduka Tuhan hiburkan, kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi pekerja-pekerja di GPB Manuel Surabaya ini, pendeta maupun karyawan kantor gereja, Sapam dan semua yang bekerja. Dan kami sangat meminta kepada-Mu dalam kerendahan hati kami, Tuhan tolonglah jaga kami, lindungi berkati kami. Bahkan di suasana ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat, sumber hidup dan berkat. Kami akan hidup dengan penuh kecukupan. Kami tidak berkekurangan atas situasi ini. Bahkan ajarkan kami untuk mampu berbagi kasih satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan khusus seperti persepuluhan, pengucapan syukur hari ulang tahun, sampul gerakan 10 ribuan, dan pemeliharaan gedung gereja dapat memasukkan ke kotak yang tersedia. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Nyanyian persembahan Gita Bakti 84 1 dan 2. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya penekanan warta. 1. Pemberitahuan. Ibadah keluarga setiap hari Rabu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada jam 19.00 sampai dengan selesai. Pada tata ibadah lewat WhatsApp. Ibadah keluarga dipandu oleh Bapak, Ibu, atau anak yang sudah sidi. Untuk semua ibadah ini, mohon kearifan iman di dalam memahaminya di situasi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Juru Selamat sertamu dan memberkati kita semua. Membuka seluruh ruang tempat ibadah pada pukul 7 pagi sampai dengan 4 sore. Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan secara teratur. 2. Himbauan COVID-19 diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat bahwa sesuai surat majelis sinode tentang virus corona, maka ditegaskan bahwa gereja menyiapkan antis atau cairan pembersih tangan di depan gereja dan seluruh presbiter tidak bersentuhan, hanya memberi salam dengan sikap menyilangkan sikap tangan satu dengan yang lain. Lalu hidup bersih, menjaga stamina dan istirahat yang cukup. Memberi salam tanpa bersentuhan, hal ini dimaknai dengan bijaksana di situasi saat ini. Majelis yang bertugas atau yang menghitung kolekte harus memakai masker dan sarung tangan. Demikian himbauan dan keterangan ini untuk dimengerti dan dilaksanakan.
Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memelihara, menjaga, dan memberkati kita semua. 3. Bapak Ibu Jemaat GBIB Immanuel, kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan, untuk karena itu kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor Gereja GBIB Immanuel dan di Gereja Zaitun pada hari kerja dari pukul 8 pagi sampai dengan 1 siang. Dan juga dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor akun 140 00 910 27 657 seperti yang tertera di bawah ini. 4. Seluruh kegiatan yang sudah terencana sebelumnya di Warta Jemaat dapat dilihat di website dan Instagram GBIB Immanuel Surabaya. Demikian penekanan Warta Jemaat. Terima kasih dan atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan, disilakan sidang jemaat berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah sama kita dengar. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.